Ini sebuah buku klasik yang menarik, relevan. Judulnya How to Lie with Statistics. Statistik itu bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang interpretasi. Dia menjelaskan berbagai cara statistik itu bisa dimanipulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali dalam pembahasan buku. Nah, hari ini saya akan membahas sebuah buku yang usia bukunya sebenarnya karyanya udah lama. Ini sebuah buku klasik yang menarik, relevan. Judulnya How to Lie with Statistics. Ini karya Darrell Hoff. Buku ini pertama kali diterbitkan tahun 54, jadi 71 tahun yang lalu. Tapi pesan-pesannya masih relevan dan berguna sampai sekarang. Saya ingat ketika saya mengambil program doktoral di Amerika, pada waktu itu kita semua ambil mata pelajaran econometrics, statistik. Nah, itu sangat serius, tapi kemudian saya ingat dosennya, dia bawa buku dan dia bilang, ini baca buku yang santai, kalau weekend Anda ada waktu longgar, baca buku ini. Itu bukan pelajaran, bukan salah satu pelajaran atau bukan salah satu buku untuk pelajaran, tapi ini buku santai untuk dibaca kalau pas weekend, di luar textbook yang kita harus baca. Dan kita semua diingatkan, ingat ya, yang ada di buku ini itu yang tidak boleh Anda kerjakan, gitu kira-kiranya. Nah, mari kita mulai pembahasan tentang buku ini mulai dengan soal penulisnya. Darrell Hoff ini lahir tahun 1913 di Iowa, Amerika Serikat. Dia tidak memiliki pendidikan formal di bidang statistik. Tapi yang menarik, Hoff ini berhasil menulis buku yang menjadi salah satu buku statistik paling laris sepanjang masa. Dicetak lebih dari 1,5 juta eksemplar. Hoff ini awalnya bekerja sebagai editor majalah sebelum akhirnya menjadi penulis lepas di tahun 46. Nah, konsep dasar dari buku How to Lie with Statistics sebenarnya sangat sederhana. Tapi kesederhanaan yang penting, Hoff ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa statistik, meskipun amat bermanfaat, sering dianggap sebagai fakta yang objektif, yang sebenarnya bisa dimanipulasi untuk menyesatkan pembacanya atau penggunanya. Nah, buku ini mengajak kita bersikap kritis, bersikap skeptif dalam artian yang positif terhadap statistik yang kita temui keseharian, baik di berita, di iklan, di hasil penelitian, hasil survei, yang itu semua dia katakan harus dilihat secara kritis. Nah, itu sebabnya saya rasa kenapa dosen kami dulu ketika program doktoral memberi ini sambil ngasih pesan, jangan ngerjakan yang ada di sini ya, itu jangan Anda kerjakan. Nah, salah satu argumen utama Hoff adalah statistik itu bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang interpretasi. Dia menjelaskan berbagai cara statistik itu bisa dimanipulasi, mulai dari pemilihan sampel yang bias, penggunaan data-data yang menyesatkan, sampai pembuatan grafik yang distortif. Jadi Hoff menekankan kepada kita semua bahwa kita perlu memahami konteks, kita perlu mengerti metodologi di balik setiap statistik yang kita lihat. Nah, buku ini juga membahas konsep-konsep penting seperti begini, korelasi bukan berarti kausalitas. Memiliki korelasi bukan berarti ada sebab akibat. Bahkan lebih jauh lagi, sesudahnya bukan berarti disebabkan olehnya. Sederhana, tapi ini harus dipahami. Kadang-kadang kita melihat kalau ada korelasinya berarti ini hubungannya sebab akibat. Kalau terjadi sesudahnya berarti ini adalah disebabkan olehnya. Nah, Hoff mengingatkan kita semua untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya berdasarkan hubungan statistik antara dua peristiwa, dua variabel, dua komponen. Dia mengajak kita untuk selalu mencari penjelasan alternatif dan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin berperan dalam menjelaskan sebuah peristiwa. Buku ini memang sangat populer dan bisa dibilang berpengaruh, tapi bukan tanpa kritik. Beberapa ahli statistik modern menganggap buku ini bisa membuat sikap skeptis berlebihan terhadap statistik. Ada kekhawatiran bahwa pembaca kemudian jadi curiga terhadap semua data statistik. Padahal
banyak data statistik yang valid, banyak yang amat bermanfaat jika diinterpretasikan dengan benar. Jadi itu kritik terhadap buku ini. Tapi terlepas dari kritik-kritik itu semua, pesan utamanya tetap relevan dan tetap penting. Apa itu? Kita perlu bersikap kritis terhadap statistik yang kita temui. Dalam hal ini yang disebut statistik itu bukan hanya hasil perhitungan statistik, tapi angka-angka yang muncul itu harus kita sikapi dengan kritis. Di sisi lain, kita juga harus menghargai nilai dari angka-angka, nilai dari statistik yang valid dan berguna. Nah, sekarang saya akan coba bahas 3 tips praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan apa yang ditulis di buku ini. Pertama, perhatikan sumber dan metodologi. Ini yang paling penting. Ketika kita melihat sebuah statistik, jangan ragu untuk tanya, siapa yang mengatakan, bagaimana mendapatkan datanya, bagaimana metodenya. Nah, kita perlu mempertimbangkan apakah ada potensi bias dalam pengumpulan data atau interpretasinya. Misalnya, jika sebuah perusahaan dengan produk A melakukan survei tentang dampak negatif dari produknya. Nah, kita ketika membaca hasilnya harus lebih kritis, harus lebih skeptis dibandingkan jika studi itu atau survei itu diselenggarakan oleh lembaga yang independen. Jadi ini contohnya. Lalu yang kedua yang disampaikan di buku ini, perhatikan apa? Konteks dan perbandingan. Sebuah angka terlihat mengesankan atau mengkhawatirkan jika berdiri sendiri. Tapi mungkin dia tidak begitu berarti jika dibandingkan dengan konteks yang lebih luas. Nah, misalnya kita mendengar ada penjualan sebuah produk naik 100%. Ada yang mengatakan produknya naik 10%. Kelihatannya yang 100% itu lebih fantastis. Tapi kalau kita lihat, yang 100% itu naik dari 10 unit jadi 20 unit. Naiknya 100%. Yang naiknya 10% itu dari 100 unit menjadi 110 unit. Naiknya sama-sama 10, tapi yang satu dikatakan naik 100%, yang satu menyebutnya naik 10%. Nah, inilah sebabnya mengapa kita harus berikan konteksnya, sehingga kita bisa mendapatkan pembanding atau baseline dari sebuah statistik. Yang ketiga, waspada terhadap grafik dan visualisasi yang bisa misleading, bisa menyesatkan. Grafik atau diagram itu bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk memanipulasi persepsi kita. Karena itu, perhatikan. Saya itu selalu memperhatikan nih, setiap presentasi apapun yang terkait grafik, lihat apa? Skalanya. Skala pada sumbu X dan Y, skala ini, sumbu X dan Y, pastikan bahwa di titik sumbu XY itu dimulai dari 0. Nah, kalau di sini mulainya dari 30, mulai dari 40, bisa beda artinya. Tapi juga di sisi lain scalingnya 10, 10, 10 atau 30, 40, macam-macam. Jadi ada begitu banyak cara dipakai untuk bisa menggambarkan sesuai dengan yang target yang diinginkan oleh si pembuat. Karena itu buku ini menyatakan waspadai grafik yang menggunakan skala yang berbeda-beda. Ini juga hati-hati ketika kita menggunakan grafik yang punya dimensi yang 3 dimensi. Karena ini bisa mendistorsi proporsi yang sebenarnya. Dengan menerapkan tips-tips yang ada di buku ini, kita jadi punya kesempatan untuk lebih cerdas, untuk lebih kritis dalam mengkonsumsi informasi. Dan ingat, tujuan kita bukan menolak statistik, apalagi menolak semua statistik, tapi tujuan kita adalah untuk memahami dan untuk menginterpretasikan dengan lebih baik. Jadi teman-teman semua, How to Lie with Statistics ditulis 71 tahun yang lalu, tapi pesannya masih relevan di era digital informasi seperti sekarang ini. Di dunia yang penuh dengan data, penuh dengan informasi, penuh dengan angka, kemampuan berpikir kritis tentang angka-angka yang kita temui menjadi semakin penting. Jadi mari kita jadikan pelajaran nih dari buku ini sebagai langkah awal untuk menjadi warga yang lebih kritis, konsumen yang lebih kritis, yang lebih melek data. Dengan begitu kita bukan hanya melindungi diri sendiri dari manipulasi, tapi juga kita bisa berkontribusi pada diskusi publik
secara lebih lebih berkualitas, lebih berbasis pada fakta, pada data. Terima kasih teman-teman semua. Sekian pembahasan buku How to Lie with Statistics. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk berpikir lebih kritis. Salam jumpa di pembahasan buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.